Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, materi untuk siang hari ini agak padat sedikit gitu ya. Jadi kita segera selesaikan. Saya mohon maaf sebelumnya tidak sempat untuk membuat PPT, jadi kita langsung ke materinya mawon gitu. Tadi saya sudah melihat sekilas link Google Drive yang di-share oleh Pak Soleh. Pak Soleh, oh ini Pak Soleh juga sudah bergabung. Google Dokumen. Oh ya, Google Doc. Nah, intinya begini Bapak Ibu, dalam penelitian kuantitatif sebelum kita melakukan penelitian, instrumennya harus kita pastikan dulu. Gitu ya. Cerita tentang bagaimana Bapak Ibu sampai punya instrumen dalam penelitian kuantitatif, instrumennya berupa kuesioner. Nah, itu bisa dijadikan sebagai artikel tersendiri. Jadi sebelum penelitian masih membahas tentang validitas dan reliabilitasnya instrumen, itu sudah bisa dijadikan satu artikel sendiri. Contoh artikelnya saya share di di WA. Baru saja saya share. Itu penulisnya, kalau yang dulu pernah kuliah di UM pasti tahu itu. Penulisnya salah satu dosen di UM. Gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke penelitiannya itu membuat instrumen itu sudah jadi satu cerita sendiri, dan itu sudah bisa kita lakukan di paling tidak di semester ini itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa masih bingung, masih meraba-raba terkait penelitian kualitatif yang pernah kita lakukan di semester kemarin, membuat artikel yang tentang validitas dan reliabilitas dari dari instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tesis, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk dipublish di jurnal Sinta, begitu. Nah, kuesioner itu menjadi alat yang penting. Kenapa menjadi alat yang penting? Karena dalam kuesioner itu kita baru tahu, kita baru punya data dari kuesioner itu. Jadi kuesioner itu alat untuk mengumpulkan data, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selama ini yang Bapak Ibu di S1 ya, kalau yang di S1, selama ini yang berlaku di S1 itu biasanya kuesioner itu membuat sendiri mahasiswa, item-item pertanyaannya membuat sendiri, dan kemudian divalidasikan ke dosennya, dikoordinasikan dengan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya sudah bilang oke, ya oke gitu aja. Nah, sekarang di sini, di dalam kenyataannya itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa prosedur yang perlu untuk kita lakukan. Nah, sebagai pengantar, saya akan coba share materi terkait skala pengukuran. Sudah kelihatan Bapak Ibu PPT-nya? Sampun. Baik. Sekali lagi ini pengantar ya, bukan materi intinya gitu. Kita akan bahas dengan cepat. Jadi terkait skala pengukuran dan instrumen penelitian kuantitatif, ada 4 macam itu, mulai Likert, Goodman, rating scale, dan semantic differential. Yang paling sering Bapak Ibu dengar mungkin yang Likert ini, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terkait dengan fenomena tertentu. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan itu sebagai beberapa indikator. Gampangnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, gampangannya skala Likert itu bentuknya seperti apa. Responnya itu seperti ini. Ya, responnya itu seperti ini.
Sangat setuju, setuju, ragu. Nah, ini pasti sudah sangat familiar dengan yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan. Sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik, dan seterusnya. Jumlahnya bisa, responnya bisa ganjil, ada 5 atau genap. Ini ya, yang skala Likert. Kemudian, yang kedua itu skala Goodman. Skala Goodman itu adalah skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, ya atau tidak, benar, salah, positif, negatif, setuju, tidak setuju, pernah, tidak pernah. Responnya seperti itu kalau yang skala Goodman. Kemudian yang ketiga itu adalah semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap bentuk tersusun dalam suatu garis kontinum. Jadi, misal bagaimanakah gaya kepemimpinan dari kepala sekolah gitu. Nah, ini bisa memilih antara angka 1 sampai 5. 1 menunjukkan tidak bersahabat, 5 menunjukkan bersahabat. Berarti 2 menunjukkan apa, Bu? Ya, menunjukkan lebih mengarah ke tidak bersahabat, tapi masih ada maksudnya lebih mengarah ke tidak bersahabat tapi bukan tidak bersahabat sama sekali, enggak, masih ada sedikit gitu. Jadi dalam bentuk kontinum itu ya berarti semacam garis bilangan yang sifatnya kontinu, semacam itu. Itu semantik diferensial. Kemudian yang keempat adalah rating scale. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semua datanya itu kualitatif yang dikuantitatifkan. Gitu. Tetapi kalau di rating scale, data mentah diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Sehingga data nanti yang dihasilkan berupa data interval. Gini. 4 bila ruangan sangat baik, 3 bila ruangan. Jadi ada angka, kemudian ada yang mendefinisikan angka ini maknanya apa, angka ini maknanya apa, begitu. Itu yang rating scale. Nah, semacam ini. Contoh berkaitan dengan pengetahuan sebelum dan sesudah diklat. Komunikasinya bagaimana antara 0 sampai 4, sebelum diklat antara 0 sampai 4. Gitu. Nah, itu pengantarnya. Kemudian bagaimana sekarang cara menyusunnya, Bapak Ibu? Cara menyusunnya. Item-item pertanyaan yang ada di angket itu kan tidak tiba-tiba datang sendiri. Bapak Ibu harus membuat itu. Harus membuat sebentar. Oke. Nah ini, kuesioner itu adalah alat pengumpul data yang berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Beberapa alasan digunakan kuesioner. Kuesioner itu dipakai untuk mengukur variabel yang sifatnya faktual, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin. Langkah pertama apa, Bapak Ibu? Kita bikin kuesioner. Yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan variabelnya dulu. Variabelnya dapat dari mana? Ya tergantung topik penelitian, judul penelitiannya. Misalnya korelasi antara kemampuan komunikasi matematis dengan hasil belajar, gitu ya. Ada 2 variabel di sana, yaitu kemampuan komunikasi matematis variabel pertama, hasil belajar variabel kedua. Yang butuh angket, yang butuh kuesioner yang mana, Bapak Ibu? Dari 2 variabel itu. Yang mana? Komunikasi matematik. Komunikasi. Oke, komunikasi. Variabel bebasnya yang mana, yang terikat yang mana? Terikat hasil belajar. Oke, hasil belajar terikat, yang bebas berarti kemampuan komunikasi matematis. Gitu ya. Berarti karena yang terikat hasil belajar itu dipengaruhi terikat dengan variabel kemampuan komunikasi matematis.
yang butuh kuesioner adalah kemampuan komunikasi matematisnya. Hasil belajarnya bisa dilihat dari mana, Bapak Ibu? Di nilai Dari tes. Boleh dari nilai tesnya, entah nanti bikin tes sendiri kah, atau pakai nilai-nilai tes yang sudah ada aja, UTS atau UAS, begitu ya. Sehingga di sini nanti di bagian variabel ini adalah kemampuan komunikasi. Loh, Kak Ketok, wes saya nggak ngetik ya, biar cepat. Intinya variabelnya itu tadi, kemampuan komunikasi matematis. Kemudian langkah selanjutnya dipegang ini kita sudah punya satu variabel, satu dulu ya, karena satu instrumen itu untuk satu variabel. Kemudian kita cari teori pendukung. Carinya di mana? Di artikel. Sama seperti semester 1 lalu, Bapak Ibu cari artikel-artikel terkini terkait variabel tersebut. Nah, di situ pasti nanti di beberapa artikel itu ada beberapa ahli yang berpendapat, di sana mereka menyampaikan definisi, begitu, teori-teori tentang kemampuan komunikasi matematis, jenis-jenis kemampuan komunikasinya ada lisan, tulis, dan seterusnya, kemudian karakteristik dan lain-lain. Jadi teori-teorinya dirangkum dulu, Bapak Ibu. Sumbernya dipenuhin dulu. Udah. Kemudian setelah teori terkumpul, kita membuat yang namanya konstruk. Kemampuan komunikasi matematis, teorinya terkumpul dari teori-teori itu, Bapak Ibu pilih. Misalnya, oh kayaknya saya lebih condong ke kemampuan komunikasi matematis yang tertulis, katakanlah. Maka konstruknya adalah kemampuan komunikasi matematis secara tertulis. Begitu. Baru di sini Bapak Ibu membuat definisi, menuliskan definisi konseptual, gitu ya. Definisi konseptual ini bisa Bapak Ibu cari di artikel juga. Apa sih kemampuan komunikasi matematis yang tertulis itu apa? Menurut ahli A, B, C, D. Kemudian baru diturunkan ke definisi operasional. Kalau definisi operasional itu Bapak Ibu menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Kalau ini ahli, yang bilang di sini ahli, kalau yang di sini yang bilang Bapak Ibu sendiri sebagai peneliti. Jadi gunakan bahasa yang lebih sederhana, lebih aplikatif, lebih mudah dipahami pada saat membuat definisi operasional. Biasanya nanti di tesis ada di bab 1, diminta itu pasti definisi operasional. Baru kemudian Bapak Ibu menetapkan jenis instrumennya, kuesionernya yang seperti apa, responnya seperti apa. Mau respon yang ya tidak tadi, yang kontinum, atau yang bentuknya setuju, tidak setuju, sama setuju sekali, atau yang seperti apa. Baru kemudian menyusun butir-butir instrumen. Itu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Aman ya Bapak Ibu? Nah, ini alur penyusunan dan pengembangan instrumen. Kemudian, selanjutnya, kita beralih ke skala. Skala itu adalah alat pengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif aspek tertentu dari suatu barang, sifat, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada nanti Bapak Ibu bisa baca, ada yang disebut juga tes. Tes adalah apa? Kemudian, nah kita langsung ke teknik penyusunannya. Teknik penyusunan butir-butir pertanyaan tadi loh, gimana sih nyusunnya gitu. Ini ada beberapa hal yang secara umum bisa kita perhatikan saat menyusun butir-butir pertanyaan ya. Yang pertama, butir harus langsung mengukur indikator, yaitu penanda konsep yang berupa suatu kenyataan atau fakta, seperti keadaan, perasaan, pikiran, kualitas, kesediaan, dan sebagainya. Ini begini maksudnya Bapak Ibu. Tadi kan ada konstruknya kemampuan komunikasi matematis yang tulis, gitu ya. Itu nanti pasti di sana ada indikator-indikator. Tuliskan dulu indikatornya apa.
gitu ya. Indikator dari indikator-indikator itu kita setiap masing-masing indikator itu turunkan menjadi beberapa item pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu gampangannya jangan menggunakan kan item pertanyaan harus langsung mengukur indikator ini ya. Harus langsung mengukur indikator itu maksudnya apa? Katakanlah misalnya indikatornya itu begini. Kemampuan komunikasi matematis tulis itu siswa memiliki siswa dapat menuliskan jawaban terkait siswa mampu menuliskan solusi dari suatu masalah matematika secara runtut, katakanlah seperti itu. Jadi indikatornya runtut. Maka item pertanyaannya jangan menggunakan kata runtut, gitu. Jadi kata-kata yang di indikator jangan digunakan sebagai kata-kata di item. Kemudian itu yang pertama, kemudian harus langsung mengukur indikator ini maksudnya apa? Harus ada konteks peristiwanya. Jadi kalau indikatornya itu tadi bilang menuliskan secara runtut, maka di bagian waktu kita menulis item pertanyaan itu kita harus memberikan suatu konteks masalah yang menunjukkan dia itu runtut atau enggak. Aduh, bulat banget ya saya ngomong hari ini. Kayak gini. Contohnya misalnya item yang betul adalah gini. Saat saya mengerjakan soal, saat saya menyelesaikan soal, saya memulai dengan menuliskan hal-hal yang diketahui. Nah, itu ya. Itu maksudnya item pertanyaan itu adalah untuk mengungkap apa? Untuk mengungkap apakah siswa itu mengerjakan secara runtut, tapi tidak menggunakan kata runtut. Gitu. Ngomongnya apa? Saat saya mengawali menyelesaikan suatu masalah, saya mengawalinya dengan menuliskan hal-hal yang diketahui. Nah, itu kan berarti lihat runtutnya dari sana, gitu. Itu sama kayak itu, anak muda sekarang itu pasti banyak yang ini, jadi guyonan gini, tunjukkan kamu seorang mahasiswa tanpa bilang kamu mahasiswa. Nah, gimana? Tuh. Tunjukkan Anda seorang ibu tanpa bilang bahwa Anda itu ibu. Nah, jadi kan ada kata-kata atau perilaku spesifik yang menunjukkan ciri-ciri tertentu itu yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, jawaban terhadap butir instrumen dapat mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan responden berada atau dekat ke kutub positif atau keadaan responden itu lebih dekat ke kutub negatif. Misalnya di sini jika berada atau dekat ke kutub positif menandakan sikap positif, menandakan motivasi tinggi, kepemimpinan yang efektif, kemudian intensitas yang tinggi dan seterusnya. Nah, ini item itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada item yang istilahnya itu favorable, ya favorable, dan ada yang unfavorable. Nah, item yang favorable itu adalah item-item yang mengindikasikan ukuran indikator ke arah kutub positif atau sejalan dengan indikator. Sedangkan item unfavorable itu adalah item-item yang berlawanan dengan indikator. Contoh, misalnya menulis tadi ada indikator mengerjakan dengan runtut ya. Item favorable-nya adalah menuliskan apa yang diketahui di awal. Itu favorable namanya, karena itu mendukung runtut tadi, seirama, senada, semakna dengan indikator. Tapi kalau itemnya bunyinya, saya dalam mengerjakan soal, saya langsung fokus pada apa yang ditanyakan, gitu.
Saya tidak membaca soal dari awal, tapi saya langsung membaca pertanyaannya. Jadi misalnya ada soal cerita panjang gitu, dia nggak baca dari awal, tapi langsung ini yang mau dicari apa sih gitu. Berarti ngerjakannya pola pikirnya kan nggak runtut. Yang semacam itu dikatakan itemnya unfavorable. Tuh. Jadi bikin item itu juga harus mempertimbangkan favorable dan unfavorable, jumlahnya harus seimbang gitu ya Bu ya. Idealnya satu indikator itu diturunkan menjadi 2 favor, 2 unfavo begitu. Kenapa harus 2 minimal itu ya? Karena jagani itu apa? Ya jagani kalau pada saat analisis ternyata nanti ada item-item yang gugur gitu. Gugur kenapa? Ya karena tidak valid sehingga item pertanyaan itu tidak boleh digunakan dalam penelitian. Berikutnya yang ketiga adalah butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Jadi pertanyaan boleh, pernyataan boleh dengan menggunakan bahasa sederhana, jelas, tidak mengandung makna ganda, singkat, dan komunikatif. Yang perlu diingat di sini adalah pertimbangkan kondisi respondennya ya Bapak Ibu. Kalau angketnya untuk anak SD, anak SMP, anak SMA tentu bahasanya berbeda gitu ya. Tidak boleh terlalu banyak kata-kata yang misalnya aplikatif, kemudian ya istilah-istilah yang seperti itu perlu dihindari. Gitu. Menyesuaikan dengan kondisi respondennya. Yang keempat, opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan harus relevan menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Misalnya, saya setiap pulang kuliah, saya membaca buku untuk persiapan perkuliahan berikutnya, gitu. Kemudian responnya setuju, tidak setuju, kurang setuju, atau sering, tidak pernah, sesekali. Mana yang cocok, Bapak Ibu? Sering, tidak pernah, sesekali. Nah, yang itu. Ya, jadi diperhatikan. Nanti kadang-kala kita itu kurang memperhatikan itu sehingga responnya ini nggak cocok, nggak match sama pertanyaan atau pernyataannya. Kemudian banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara konseptual itu kontinum karena distribusi jawaban responden secara teoretik mendekati distribusi normal untuk jumlah populasi cukup besar. Maka sebaiknya menggunakan skala ganjil. Ini maksudnya pilihan jawabannya tadi Bapak Ibu itu diutamakan jumlahnya ganjil, jangan genap. Kenapa? Supaya kurva normalnya lebih mudah terbaca nanti. Begitu ya. Idealnya 5, kalau mau pakai skala Likert 5 atau 7. Begitu. Kemudian, untuk penulisan butir tes tipe pilihan ganda, item hendaknya menanyakan hal yang penting untuk diketahui, jelas itu ya. Tulislah item yang berisi pernyataan yang pasti. Berarti hindari kata mungkin, seandainya, kemudian ya yang nggak pasti-pasti itu jangan gitu. Yang ketiga, utamakan item yang mengandung pernyataan umum yang bertahan lama. Maksudnya umum itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan begini, pernyataan yang tidak tahan lama itu misalkan pada saat pulang sekolah gitu ya. Pada saat datang ke sekolah di pagi hari, saya mengutamakan untuk naik kendaraan bermotor walaupun jarak rumah dengan sekolah dekat. Yang semacam itu bukan pernyataan umum. Kenapa? Karena tergantung konteks sekolahnya. Itu adalah item yang hanya bisa digunakan di sekolah yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu kerja misalnya, itu jangan. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat item itu mikirnya itu umum, nggak cuma siswanya aja, tapi misalnya ini buat siswa kelas 7
Tapi tidak hanya siswa saya saja, siswa seluruh Indonesia, mikirnya gitu. Jadi bagaimanapun kondisi sekolahnya, item ini bisa dipakai. Gitu. Kemudian sebaiknya item tidak didasari oleh pernyataan negatif. Ini dihindari kata-kata seperti tidak, gitu, bukan, terus pokoknya yang maknanya negatif atau makna yang konotasinya negatif, misalnya mencontek, mencuri, gitu. Ada item yang bunyinya saya melihat jawaban teman untuk memastikan bahwa jawaban saya benar. Jangan ya. Jangan. Melihat jawaban teman itu kan mencontek, jangan. Atau saya mencontek jawaban teman untuk memastikan jawaban saya benar. Itu itemnya jangan seperti itu, karena bagaimanapun Bapak Ibu, misalkan siswa itu melakukannya, dia memang lihat jawaban temannya, pasti dia akan cenderung untuk merespon apa item itu. Direspon, dia nggak melakukan itu gitu kan ya. Jadi intinya misalnya kayak ada polisi sedang mewawancarai tersangka begitu. Nah, wawancaranya kan pasti tanyanya pada jam 1 Anda di mana gitu. Bersama siapa gitu. Apa yang Anda lakukan dan lain-lain. Nggak mungkin itu polisinya tanya, "Kamu mencuri ya?" gitu. Karena jawabannya kalau menggunakan kata negatif, mencuri semacam itu, pasti jawabannya pelakunya bilang apa? Oh, tidak gitu. Tapi kesimpulan mencuri itu kita ambil dari dia ada di mana, bersama siapa, sedang melakukan apa. Nah, semacam itu. Bentar ya Bapak Ibu. Kak, tolong. Kemudian buatlah item yang menyatakan inti pertanyaan dengan jelas. Gunakan kalimat sederhana, tidak berlebih-lebihan. Sangat sedih sekali. Nggak usah yang begitu. Sangat bingung sekali. Ya udah bilang aja bingung gitu. Jadi gunakan kalimat yang efektif. Gunakan bahasa jelas, kata sederhana, dan pernyataan langsung. Item harus memberikan alternatif bagi isi pernyataan. Yang paling penting, berikan alternatif jawaban yang jelas berbeda. Oke. Alternatif yang ditawarkan hendaknya mempunyai struktur dan arti yang sejajar atau dalam satu kategori. Kemudian penggunaan alternatif yang semata-mata meniadakan atau bertentangan dengan alternatif yang lain itu harus dihindari. Kemudian bila mana mungkin susunlah alternatif jawaban dalam urutan besarnya atau urutan logisnya. Terkait alternatif ini mungkin Bapak Ibu misalkan bingung dengan kalimat-kalimat yang ada dalam dalam file ini, Bapak Ibu bisa lihat yang di PPT tadi. Karena secara umum alternatif jawabannya ya mulai itu aja. Paling yang setuju, tidak setuju, sangat setuju sekali, dan sebagainya itu ya. Tidak menggunakan terlalu banyak pilihan kata. Kemudian, nah ini penggunaan alternatif, bukan salah satu di atas atau semua yang ada di atas, hanya baik apabila kebenaran bersifat mutlak, dan bukan semata-mata masalah lebih atau kurang baik atau masalah kebenaran yang relatif. Jangan menjebak siswa dengan menanyakan hal yang tidak ada jawabannya. Itu jangan di-prank ya, nanti siswanya waktu dikasih kuesioner, jadi harus ada jawabannya. Hindari penggunaan kata yang dapat dijadikan petunjuk oleh siswa dalam menjawab. Termasuk juga panjangnya respon alternatifnya itu, alternatif responnya itu juga sama, jika responnya itu dalam bentuk kalimat. Nah, kalau yang tipe benar salah sekarang, item harus mengungkapkan ide atau gagasan yang penting. Item tipe benar salah hendaknya menguji pemahaman, jangan hanya mengungkap ingatan. Ya. Jadi jangan hanya mengungkap ingatan mengenai suatu fakta atau hafalan, jangan. Tapi harus ada pengujian pemahaman di sana. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu item itu sifatnya mutlak. Item harus menguji pengetahuan yang spesifik, jawabannya tidak jelas bagi semua orang, kecuali bagi mereka yang benar-benar menguasai materi pelajarannya.
Itu. Kemudian untuk jawaban pendek juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian tipe pasangan, menjodohkan, itu juga. Kemudian tipe esai. Nah, tipe esai ini ada kata-kata yang bisa dipakai juga, bandingkan, berikan alasan, jelaskan mengapa, berikan contoh, dan seterusnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah penulisan butir untuk skala sikap model Likert. Untuk yang Likert ini tentukan objek yang dituju, siswa kelas berapa gitu ya, usianya sekitar berapa, kemudian tetapkan variabel, tadi sudah saya sampaikan, lakukan analisis, menjadi subvariabel, dimensi variabel, dan seterusnya sampai ketemu indikator, tadi sudah saya ungkapkan. Kemudian dari setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Ini tadi belum, tapi ini tidak wajib yang nomor 3. Tadi saya bilangnya dari setiap indikator langsung diturunkan aja ke item, favorable atau unfavor. Kemudian susunlah pernyataan yang masing-masing aspek tersebut dalam 2 kategorinya. Ini favorable, positif, unfavor, negatif, secara seimbang banyaknya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Jangan menulis pernyataan yang membicarakan mengenai kejadian yang telah lewat, kecuali kalau objek sikapnya berkaitan dengan masa lalu. Itu ya. Jadi pastikan nanti respondennya itu paham terkait dengan konteks peristiwa yang Bapak Ibu angkat. Misalnya zaman sekarang itu apa sih Bu, film kartun zaman sekarang apa? Among Us misalnya ya. Atau ada kalau mainan zaman sekarang itu Warm Zone gitu. Kalau zaman saya dulu, Bapak Ibu saya itu mainnya Tetris kalau di komputer. Tahu Tetris enggak? Yang balok-balok disusun itu. Nah, berarti pada saat saya membuat item untuk anak zaman sekarang, saya tidak mungkin mengangkat lagi tentang Tetris gitu, karena mereka nggak main Tetris, mereka mainnya Warm Zone gitu. Apa misalnya itemnya, saya memilih untuk melanjutkan permainan Warm Zone saya sebelum saya sebelum saya menyelesaikan PR yang kedua, gitu. Jangan bilang main Tetris karena mereka nggak main itu maksudnya seperti itu. Jangan menulis pernyataan berupa fakta atau dapat ditafsirkan sebagai fakta, gitu ya. Jangan menulis pernyataan yang dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran, kemudian tidak relevan dengan objek psikologisnya. Kemudian jangan menulis pernyataan yang sangat besar kemungkinannya disetujui oleh hampir semua orang, atau sebaliknya tidak disetujui oleh hampir semua orang. Misalnya saya lebih memilih bersama yang disetujui oleh semua orang. Ya, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil makanan milik teman jika saya lupa membawa bekal. Nah, itu jawabannya apa Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Pasti banyak yang tidak setuju dan kecenderungan semuanya tidak setuju. Jadi jangan bikin item-item yang semacam itu ya. Yang sudah jelas kalau pasti ini nanti orang-orang menjawabnya tidak setuju gitu. Kemudian pilihlah pernyataan yang diperkirakan akan mencakup keseluruhan liputan skala afektif yang diinginkan. Bahasanya sederhana, jelas, langsung, hindari kata-kata yang rumit. Kemudian hindari kata-kata yang tidak diperlukan, supaya lebih ringkas itu tadi. Setiap pernyataan berisi satu ide gagasan, jadi usahakan bukan dalam bentuk kalimat majemuk, gitu ya, kalimat tunggal aja. Nah, kemudian kata-kata semuanya, kata-kata
selalu, tak seorang pun, dan semacamnya seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga dihindari. Kemudian hanya sekedar semata-mata ini juga dibatasi, bahkan bisa dihindari. Kemudian hindari pernyataan yang bersifat negatif. Tuh. Nah, ini contohnya ada di bagian. Jadi ini apa aturan-aturannya nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya, kalau sudah misalnya masing-masing dari Bapak Ibu nanti memilih satu variabel, kemudian Bapak Ibu dari konstruk, aspek, kemudian dimensi diturunkan jadi indikator, indikator diturunkan menjadi item-item favorable dan unfavor, begitu. Setelah jadi item-itemnya Bapak Ibu, item-item itu bolehlah dipresentasikan gitu ya, tapi mungkin nggak semua, 1-2 orang gitu supaya ada gambaran. Setelah itu item yang Bapak Ibu buat itu disebar ke teman-temannya sekelas ini aja. Gitu ya. Disebar untuk yang kemudian kita sebut sebagai mengukur validitasnya. Kita gunakan metode yang paling sederhana dulu, yaitu Truestone ini. Nah, Bapak Ibu membuat pernyataan sekitar 40-50, kemudian panelnya ya satu kelas ini, tidak apa-apa nggak sampai 20, untuk menilai relevansi pernyataan item yang telah dibuat. Kemudian hasilnya nanti dituliskan semacam ini Bapak Ibu. Ya. Ada skala 1 sampai 11 nilainya, ini sesuai enggak? Kalau sesuai ya berarti dinilai di 11, semakin tidak sesuai di 1. Ini frekuensi penilainya semacam ini. Kemudian data tersebut dirubah menjadi frekuensi kumulatif, yang berarti penjumlahannya. Kemudian kita cari nilai Q1, Q2, Q3-nya. Kemudian kita analisis berikutnya, dianalisis sampai ketemu dari 50. Ini langkahnya panjang ya untuk analisisnya, tapi Bapak Ibu nanti bisa baca dan langsung dilakukan rumus-rumus ini, tapi nanti kalau ada kendala Bapak Ibu sampaikan di grup. Dari 50 itu Bapak Ibu, nanti yang lolos berapa? Jadi dari 50 butir pertanyaan, setelah dianalisis tersisa berapa pertanyaan. Itu baru nanti yang digunakan sebagai analisis di tahap berikutnya. Jadi setelah kita uji validitas ini, tahap berikutnya itu reliabilitas. Kalau reliabilitas, item-item yang sudah dari validitas tadi, kalau validitas kan dengan ahli ya, dengan teman sekelas. Kalau reliabilitas nanti yang mengerjakan itu orang-orang yang karakteristiknya sama dengan responden kita, tapi bukan responden. Jadi kalau siswa ya ke siswanya, misalnya 7A yang mau diteliti, maka reliabilitasnya diberikan ke 7B untuk analisis reliabilitasnya begitu. Sama dengan proses Truestone nanti, setelah reliabilitas akan ada beberapa item yang berguguran, begitu nanti tersisa berapa. Nah, itulah item terakhir nanti yang baru kita gunakan sebagai sebagai instrumen dalam penelitian kita. Kalau hitungannya yang ada di file ini kebetulan adalah hitungan manualnya Bapak Ibu, tapi nanti langkah-langkah di SPSS-nya juga ada gitu ya. Jadi saya berikan langkah-langkah manual. Nah, ini ngitungnya manual nih yang di sini. Langkah-langkah SPSS-nya juga akan saya sediakan. Tinggal Bapak Ibu boleh pilih mau pakai yang manual atau yang langsung SPSS. Lebih cepat juga boleh, manual lebih paham boleh gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari sini sampai sini ada yang ditanyakan? Ini untuk materi yang Word ini nanti dibagikan di beberapa. Iya, nanti filenya akan saya share di grup. Saya rapikan sedikit Bu, ini yang masih berantakan.
Matur suwun Bu Bara. Oke. Jadi sudah cukup paham ya Bapak Ibu. Langkah pertama adalah apa? Mencari. Sekarang mencari apa Bapak Ibu? Variabel. Variabel. Menentukan variabel yang mau diteliti. Kemudian dari variabel itu Bapak Ibu perlu untuk mengumpulkan indikator-indikatornya aja langsung boleh gitu ya. Biar ringkas. Sebetulnya yang betul yang tadi di atas saya bilang tadi ada definisi operasional apa segala macam. Jadi dari variabel langsung ke indikator, variabel, konstruk ke aspek ke dimensi indikator, item. Item yang bagaimana? Itemnya langsung satu indikator diturunkan jadi minimal 2 item FAFO, 2 item unFAFO. Begitu. Bagaimana membuat item-itemnya? Nah, ini ada ada penjelasannya. Nanti Bapak Ibu bisa apa kata yang perlu dihindari dan seterusnya gitu. Bentar. Kemudian nanti penulisannya itu seperti ini Bapak Ibu. Dalam bentuk tabel, indikator, Oke. Saya perlu ini nanti untuk penilaiannya indikator di sini ditulis FAF atau unFAF gitu. Kemudian ini itemnya. Nah, jadi di atas nanti diberi keterangan ya terkait dengan konstruknya apa, kemudian konstruk diturunkan menjadi beberapa aspek jadi dimensi, oke, dimensi baru ke indikator. Ini carinya di mana konstruk aspek dimensi di artikel, gitu ya, di artikel. Kemudian jadi indikator pertama, kebalik Bapak Ibu. Ini yang item, ini yang indikator. Jadi gini nanti, itemnya bunyinya misalnya, saya selalu membaca soal dari awal. Saya menuliskan jawaban mulai dari hal-hal yang diketahui. Nah, ini termasuk favorable atau unFAFO. Katakanlah FAFO ini begini, indikatornya adalah penyelesaian soal secara runtut. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian ini sebetulnya nanti ini dulu aja, ini dulu Bapak Ibu bikin sampai jadi berapa tadi? 40 sampai 50 item. Gitu ya. 40 sampai 50 item di mana masing-masing item bisa ditelusuri apa indikatornya, mewakili indikator apa. Gitu. Untuk ini aja dulu. Ini aja dulu. Nanti kalau ini sudah oke, Bapak Ibu coba jangan menunggu Sabtu depan ya kalau bisa. Jangan menunggu Sabtu depan. Kalau ada waktu luang malam atau kapan begitu ini udah oke, tidak perlu semuanya oke gitu. Ada 1 atau 2 orang presentasi gitu, segera hubungi saya, kita agendakan Zoom. Nah, kadang soalnya kalau ini nggak ada temennya yang mengerjakan, nggak ada bayangan nanti, maksud saya. Jadi, 1-2 orang presentasi kita agendakan Zoom untuk memastikan Bapak Ibu bisa menulis item. Setelah itu, pertemuan berikutnya lagi, setelah ada yang presentasi 2 orang itu, pertemuan berikutnya lagi, Bapak Ibu sudah bisa mulai memberikan item-item ini kepada teman-temannya untuk divalidasi. Gitu.
Jadi satu mahasiswa yang ngerjakan ini berapa sih sekarang, ber-17 ya. Satu mahasiswa memvalidasi 17 instrumen teman-temannya. Tapi nanti yang bersangkutan juga mendapat 17 hasil validasi dari masing-masing temannya, gitu aja. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pertemuan berikutnya kita bisa mulai analisis, pertemuan berikutnya artikelnya bisa mulai di draft. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Itu yang divalidasi tadi 16 atau 17, Bu, kan? Kalau kita yang buat teman kita ada 16. Gimana, Pak? Mahasiswanya kan 17 sekarang. Dengan 17 Satu dengan yang membuat buat 16 validator. maksudnya kita juga ikut menjadi validator. Bapak tidak boleh menjadi validasi jadi kan 16. sendiri. Ya, 16. Iya. Untuk variabel tadi itu satu aja, Bu, ya? Pak, satu aja itu urusannya. Ya nanti variabel yang lain, kalau nanti ada misalnya penelitian tesisnya melibatkan beberapa variabel yang lain nanti kembangkan sendiri gitu. Yang jelas makanya itu waktu di S1 tuh ya mahasiswa senengannya itu kalau itu teman-teman tuh Pak, kalau ngerjakan skripsi itu variabelnya ruwentengan banyak gitu. Jejer gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati gitu. Apa iya setiap variabel itu diproses semacam ini? Dan ini kalau di dunia nyata ya Bapak Ibu, dalam penelitian yang sesungguhnya, minta validasi gini kan nggak gratis. Ini gratis karena sama-sama butuh, kan sama-sama mahasiswanya statusnya. Kalau Pak Fandi nggak mau memvalidasi punyanya Bu Julia ya jangan mau validasi punyanya Pak Fandi. Kalau sekarang kan gitu. Tapi dalam penelitian yang sebenarnya, katakanlah Pak Fandi mau validasi misalnya, itu ya nggak, bukannya ada tarif enggak sih, tapi tentunya kan enggak gratis juga, kayak kita minta tolong ahli gitu, tolong validasi terus, oh iya makasih, kan enggak mungkin gitu. Jadi memang perlu keuangannya perlu banyak kalau di penelitian kuantitatif. Belum lagi waktu reliabilitas nanti uji coba ke siswa juga begitu, supaya mereka memberikan jawaban yang bagus, maksudnya yang bukan yang bagus ya, yang merepresentasikan kondisi siswa yang sesungguhnya, tentunya mereka harus ada timbal baliknya gitu, entah hanya sekedar apa permen kayak apa pensil, alat tulis atau apa gitu. Dan semakin banyak responden, tentunya biaya yang dikeluarkan semakin besar, tapi hasil datanya akan semakin bagus. Kenapa? Kalau semakin banyak responden, kurva normalnya itu semakin kelihatan, Pak. Kalau respondennya nggak sampai 10, itu nggak kelihatan kurva normalnya nanti, gitu ya. Karena pada dasarnya, secara teori kan semua data itu kan nanti akan berdistribusi mengikuti kurva normal itu tadi, dan kita butuh banyak data supaya itu terpenuhi gitu. 16 betul Pak Fandi. Untuk indikator itu jumlahnya ada batasan atau ada sekitar berapa? Karena tadi 40 hingga 50 item ya. Indikatornya terserah dari kami. Jangan, indikatornya lihatnya di artikel. Tapi kalau misalnya indikatornya banyak, nggak usah dipakai semua, nggak apa-apa. Idealnya itu indikator berapa ya, ada belasan gitu kan, atau ada artikel yang hanya menyampaikan indikator itu cuma 5 atau 6 begitu. Yang jelas itu ngambil dari artikel, ada sumbernya Pak. Jangan bikin ya. Itu ada konstruk aspek dimensi indikator, itu ada di artikel. Cari di artikel, di-combine antara artikel yang satu dengan artikel yang lain, begitu, dari variabel yang sama. Berarti nanti ini ya Bu, indikatornya itu misal dari satu artikel gitu, itu perlu diparafrase lagi gitu ya Bu? Betul, diparafrase lagi, gitu ya. Oke, berarti untuk satu. Gimana? Kalau contohnya konstruk tadi kan kayak condongnya itu ke apa gitu ya Bu? Ya, ini misalkan kemampuan komunikasi tulis. Terus aspeknya misalnya kemampuan komunikasi tulis itu ternyata ada yang
yang langsung, ada yang tidak langsung. Katakanlah itu kita dapat ini dari mana? Dari artikel lah yang jelas, dari artikel. Ada yang bilang, oh kemampuan komunikasi tulis itu ada 2 macam, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu misalnya dimensinya bukan kognitif. Kalau kemampuan komunikasi tulis yang secara langsung berarti dia maksudnya adalah nulis yang bukan nggak pakai mikir ya. Ada kan yang orang refleks nulis gitu langsung nulis saja. Nulis yang tidak langsung itu adalah tulisan yang memang dia bikin sebelum dia nulis itu dia berpikir dulu sehingga tulisannya jauh lebih rapi gitu. Sehingga di sini ada dimensinya misalnya durasi nulisnya gitu ya. Kemudian panjang teks yang ditulis, panjang teksnya, durasi, kemudian mungkin jenis tulisan gitu. Banyak singkatannya atau detail tulisan dan lain-lain gitu. Kemudian baru ke indikator. Jadi indikator. Biasanya di artikel itu tidak semuanya lengkap begini ya. Tidak semua lengkap menyebutkan konstruk, aspek, dimensi, indikator. Ada kalanya juga artikel itu cuma setelah konstruk, aspek, langsung indikator. Ada langsung konstruk, langsung indikator. Makanya yang saya yakinkan dulu itu indikator, gitu ya. Indikator ini nanti kalau kita tulis saja seadanya seperti ada di artikel, kemudian kita combine dengan artikel-artikel yang lain gitu, yang memuat konstruk sejenis, kemudian dari beberapa indikator itu yang sama, yang setipe, itu jadikan kelompok-kelompok gitu. Baru kita dimensinya buat sendiri. Jadi kalau ini, yang dimensi ini bisa juga kita membuat sendiri, kita parafrase dari mengumpulkan indikator-indikator yang sejenis. Gitu. Bu, ini buat instrumen kan nanti ya? Iya, masih buat instrumen ya Pak, belum peneliti. Buat instrumen ini nanti kan ujung-ujungnya untuk penelitian. Nah, terus untuk artikel yang kita pakai dasar pembuatan indikator tadi, itu nanti statusnya apa? Apakah hanya rujukan atau tadi kok di paraphrase juga itu? Kan di kata-kata di indikator ini kan Pak, misalnya dari satu artikel dengan artikel yang lain indikatornya bisa beda, tapi sebetulnya maknanya sama. Maka Bapak kan perlu untuk memparafrase. Misalnya artikel A, penyelesaian soal secara runtut. Artikel B, dia bilang indikatornya menyelesaikan soal secara urut. Lah ya podo ae gitu. Akhirnya Bapak parafrase menyelesaikan soal itu dengan urutan dari awal apa seperti apa gitu. Itu yang pertama gunanya untuk penyusunan indikator harus diparafrase. Yang kedua, contoh artikel yang saya kirim itu di grup WA itu adalah contoh artikel yang cuma mengurusi ini. Jadi cuma dalam rangka dia itu bikin instrumen, itu udah jadi satu artikel sendiri. Di bagian pendahuluan itu juga perlu perlu penjelasan gitu-gitu, Pak. Di sana kita juga butuh parafrase lagi, karena kalau tidak ya kena plagiasi banyak itu tadi. Betul, belum penelitian. Dan kita masih butuh parafrase yang kemarin tuh masih dipakai lagi. Parafrasenya yang sekarang lebih sulit karena dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Hati-hati, itu lebih sulit. Mending bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus apa lagi ya? Ya, itulah kurang lebih seperti itu. Untuk menyusun satu instrumen ini ya sak penggawean dewe iki memang. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Ya, Mbak Okta silakan. Kalau yang uji coba ke siswa yang itu kepada siswa yang ingin diteliti atau siswa yang lain? Kok yang siswa diteliti jangan lah, engko lak wis mari dek wis tahu kok. Oh, Yang jangan. lain. Berarti yang tidak diteliti. Yang tidak diteliti tapi dengan karakteristik yang hampir sama menyerupai Sama. sistem gitu. Gitu. Oh,
Terus yang misalkan teorinya itu ngambil dari jurnalnya, artikel sendiri boleh ya Bu? Misalkan udah punya artikel, terus ingin ambil artikelnya bukan dari orang lain, tapi artikel yang dibuat sendiri sebelumnya. Boleh. Teori apa sih, untuk apa? Teori yang mana maksudnya? Aspek misalkan saya pakai disposisi matematis, terus yang langsung dan tidak langsung gitu belum ada. Jadi saya bahasnya di artikel saya gitu. Terus jadi rencana ingin ngambilnya di situ, artikel saya sendiri. Usahakan kalau yang untuk konstruk ini gitu ya, untuk yang konstruk ini itu harus dari ahli yang memang dia menekuni di sana. Saya nggak bilang Mbak Okta nggak ahli, bukan. Cuma itu baru penelitian awal kemarin itu. Kalau di kualitatif itu kita memang kan menang di ide, Mbak. Jadi mesti waktu bimbingan di awal itu saya diem dulu, tak baca, ini tak susun skenarionya gimana ya nanti ya, hasilnya apa ya, harus ada ide yang dicetuskan gitu kan, sampai ketemu akhirnya disposisi langsung nggak langsung. Tapi disposisi langsung tidak langsung itu kan kemarin terjadi karena apa? Karena penelitian kualitatif yang notabene subjeknya cuma segelintir orang gitu. Belum bisa digeneralisir sehingga tidak kuat. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi gunakan memang dari ahli-ahli itu, maksudnya nanti pasti kayak apa ya, pemecahan masalah gitu. Pasti nanti pakainya paling di antara polia gitu-gitu loh. Nggak mungkin Bapak Ibu misalnya mau pakai artikel saya untuk dijadikan konstruk, jangan gitu. Ahli itu ya harus golongan polia, harus level-levelnya itu gitu. Jadi memang kemampuan komunikasi matematis itu ada kok ahlinya, siapa gitu. Memang yang sudah ahli di sana. Kalau Bapak Ibu punya angketnya kuesioner sendiri, misal yang saya tahu itu kecemasan matematika itu sudah ada kuesionernya sendiri, gitu ya. Itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi boleh dipertimbangkan untuk dipakai. Tapi tetap di kuesioner itu kan nanti ada item. Bapak Ibu harus menemukan indikatornya apa. Jadi item-itemnya dijejer, terus Bapak Ibu cocokkan. Oh, item pertama ini kayaknya indikatornya yang ini deh, gitu. Cuma Bapak Ibu lebih cepat karena tidak tidak membuat dari awal, tapi mengadaptasi dari kuesioner yang sudah ada. Nanti ceritanya ini itemnya dijejer dulu, banyak begitu. Nah, baru ininya sudah ada, baru kita masang, oh ini kayaknya indikator ini indikator ini, indikator ini. Itu juga boleh. Atau membuat item dari awal gitu. Yang jelas kalau yang skala-skala yang mau dipakai itu harus skala yang sudah dipatenkan. Kalau di kecemasan matematika itu ada ini Bapak Ibu, saya tulis di kolom chat ya. Mathematics Anxiety Rating Scale. Nanti bisa di googling. Ini sudah dipatenkan. Boleh. Bukan item-item dari misalnya skripsinya mahasiswa S1, jangan dipakai gitu ya. Pakai kuesioner-kuesioner yang sudah dipatenkan. Kenapa yang sudah dipatenkan? Ini kuesioner ini Bapak Ibu sudah melewati validasi dan reliabilitas, kita baru bisa kita adaptasi gitu. Seperti itu. Itu kayaknya jadi salah satu pilihan untuk tugasnya biar lebih cepat deh. Bukan cari variabel ya, cari instrumen yang sudah dipatenkan untuk kita adaptasi. Variabelnya ngikut instrumennya apa gitu. Itu boleh. Oke, silakan yang lainnya. Tapi mana Mbak Okta? Sumbernya harus ditulis gitu, walaupun diadaptasi. Harus. Kemarin satu itu juga banyak yang melakukan seperti itu ya Mbak Okta ya. Cuma sayangnya artikelnya itu cuma ditranslatekan ke bahasa Indonesia waktu S1. Setelah itu dipakai gitu aja. Padahal adaptasi itu bukan sekedar mentranslate, adaptasi itu berarti mengadopsi
konten yang ada di instrumen itu kemudian kita validasi dan kita reliabilitas ulang sesuai dengan kondisi responden yang ada di penelitian kita. Harusnya itu. Tapi itu ke skip waktu S1. Nggak apa-apa, it's okay. Di S2 harus dilakukan tuh karena itu termasuk dalam salah satu yang menentukan kualitas penelitian Anda. Gitu. Oh gitu. Berarti ya divalidasi 40 sampai 50 buat item itu kuesionernya gitu. Iya, ininya item-itemnya ini. Tapi pada saat validasi disertakan indikatornya, nggak cuma ini tok gitu, nggak cuma itemnya tok, tapi indikatornya ini item ini diturunkan dari indikator yang mana gitu. Pada saat validasi kita harus tahu itu, yang memvalidatornya harus tahu. Yang validator nanti juga harus lihat indikatornya gini, kok itemnya gini, nggak cocok nih gitu. Berarti satu indikator bisa beberapa item, Bu? Betul, betul. Oh, ya. Oke. Jumlahnya harus seimbang antara yang favorable dan unfavorable. Itu ya. Yang dimensi itu panjang teks dan jenis tulisan itu terkait yang dimaksud item gitu. Saya kok masih bingung. Iya. Dimensi turun lagi ke indikator. Indikator misalnya ke indikator durasi. Durasi menulis, kalau kemampuan komunikasi tulisnya bagus, durasi menulis singkat. Maksudnya dia nulis itu nulis langsung, tidak ada kan orang yang kalau kita mikirnya itu lama berarti kan nulis mandek apa ya itu kayak bapak ibu nulis artikel kan ngetik mandek suwi ngombe mandi makan habis itu sampai minggu depan bulan depan Rokok. padahal ngetiknya cuma satu kalimat gitu. Durasinya itu seperti itu. Tapi kalau memang kemampuan komunikasinya udah lancar, dia akan bisa menulis dalam waktu yang bukan singkat ya. Durasi menulis panjang dan intens katakanlah. Intens itu berarti tidak terdistract oleh kopi, rokok, apa segala macam. Nulis semalaman gitu. Langsung jadi satu artikel. Nah, ini. Kemudian panjang teks. Berarti kemampuan komunikasi tulisnya, panjang teksnya ya berarti minimal berapa halaman gitu. Sekali dia duduk nulis itu berapa halaman gitu. Jenis tulisannya itu bisa dilihat dari tulisannya itu konsisten enggak gitu. Kalau saya termasuk mahasiswa yang nggak konsisten, jadi biasanya halaman pertama binder saya, kayak kuliah dulu pakai binder senengannya, habis itu hilang, tapi dipinjam sana, dipinjam sini, hilang, dan saya nggak punya catatan apa-apa. Nah itu binder halaman pertama itu biasanya bagus, ada warnanya, dikasih stabilo, judulnya, gak karu-karuan udah ada bintang-bintangnya. Halaman kedua masih bagus, 3 bagus, mulai halaman keempat, wes kayak kertas buram. Nah, itu berarti mungkin saya sudah termasuk di pertemuan keempat udah agak nggak niat ikut kuliah. Itu bisa dilihat dari catatannya. Semacam itulah. Itu ya. Tapi aspek dan dimensi tidak selalu ada di artikel. Itu tadi yang perlu diingat. Jadi pegangannya apa? Setelah konstruk, fokus ke indikator aja. Aspek dan dimensi bisa kita buat sendiri dengan mengumpulkan beberapa indikator yang sejenis. Aspek bisa kita buat sendiri dengan mengumpulkan beberapa dimensi yang sejenis. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ini Bu. Kalau tadi kan katanya Bu Farah kan pakai kuesionernya yang sudah dipatenkan. Nah, cara instrumennya itu diadaptasi gitu kan Bu dari yang sudah dipatenkan. Nah, kalau nyarinya itu gimana Bu, mungkin ada ciri-cirinya kalau itu instrumen itu udah dipatenkan gitu kan. Biasanya kalau di artikel-artikel kan nggak ada tulisannya ini tuh udah dipatenkan apa belum gitu. Dia biasanya ada singkatannya Mbak, apa gitu.
MARS, terus apa MAQ, Mathematic Anxiety Questionnaire, terus pokoknya ada namanya, ada judulnya. Tidak sekedar skala apa-apa gitu, tidak sekedar begitu. Kemudian rata-rata instrumen-instrumen itu nanti itu terpisah dari artikelnya. Jadi tidak terinclude dalam satu artikel, tapi dia bisa diakses secara free, tapi dia terlepas dari artikelnya. Kemudian apa ya? Dia menyebutkan validitas dan reliabilitasnya. Beberapa instrumen itu begitu. Kemudian ada sumbernya. Itu aja yang dilihat. Selain ada namanya, dia ada nama penulisnya, ada yang bikin itu siapa, itu ada. Coba saya lihat ya, yang MARS tadi. Kalau di jurnal internasional yang bereputasi, maupun yang tidak, yang penulisan jurnal internasional itu rata-rata mereka kalau bikin penelitian itu instrumennya itu pakai yang ini, diadaptasi dari yang sudah dipatenkan. Saya coba lihat. Saya share link ke grup WA ya. Grup. Bentar, statistik terapan. Saya share link itu. Nah, artikel itu judulnya The Modify. Sebentar, saya share screen aja lah. Ini judulnya. The Modified Abbreviated Math Anxiety Scale, a valid and reliable instrument for use with children. Jadi, artikel ini Bapak Ibu adalah artikel internasional bereputasi. Ini masuknya seleksinya Allahu Akbar wes pokoknya ya. Nggak karu-karuan gitu, sulit sekali. Nah, ini ceritanya dia itu memodifikasi dari instrumen yang sudah ada, yaitu Math Anxiety Scale, dimodifikasi untuk digunakan di negaranya. Dia sertakan uji validitas, uji reliabilitasnya. Sekarang Math Anxiety Scale itu kan untuk dewasa ya, untuk mengukur kecemasan matematika pada dewasa. Sekarang dia pakai itu untuk mengukur pada anak-anak dengan beberapa item yang diadaptasi tadi. Nah, semacam ini. Jadi pasti ada gini-gini-nya. Nah, ada gini-gini tadi. AMAS. Nah, ada MAMAS, modified dari AMAS tadi disebut MAMAS gitu. Jadi ada singkatan-singkatannya begitulah. Gitu. Terus nanti juga kelihatan itu siapa yang bikin gitu. Ada di artikelnya, ada nggak kalau di sini? Nah, ini disertakan begini item-itemnya. Nah, tampak item-itemnya, kemudian ujinya, nilai-nilainya berapa, itu dan seterusnya. MAMAS, CTAS, RCMS ini kan nama-nama instrumen gitu. Jadi namanya nggak mungkin yang instrumen apa gitu nggak, tapi ada singkatan-singkatannya. Coba cari yang semacam inilah nanti. Gitu ya. Konfirmator. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, silakan.
Nah, ini yang Heri Susanto tadi. Ini yang punyanya Heri Susanto di jurnal Aljabar. Ya. Nanti Bapak Ibu membuat yang semacam Heri Susanto ini nanti maksud saya untuk Sintanya. Saya rasa ini nanti bisa jadi lebih mudah karena secara umum di kuantitatif itu hal-hal yang dilakukan itu sudah jelas, gitu ya, sudah jelas. Idenya, langkah-langkahnya tinggal kita ikuti, walaupun dalam prakteknya lebih rempong gitu, karena banyak hal yang perlu kita lakukan di kuantitatif, tapi nggak apa-apa. Bagi yang sudah terbit di jurnal Sinta, bikin lagi artikel, nggak apa-apa, nanti kita upayakan di Sinta 2 gitu, atau Sinta 1. Gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan lain, silakan. Saya, Bu. Maaf saya off cam, soalnya kameranya nggak bisa. Itu Ya. Untuk memastikan saja, Bu. Ini tadi berarti kita diminta buat 2 item, itu berarti per subindikator gitu ya, Bu? Berindikator. Indikator nggak punya sub. Iya, Ayo. Iya, maksudnya kayak misalkan pemecahan masalah gitu, berdasarkan indikatornya kan cuma ada 4 gitu ya Bu, biasanya. Iya. Terus lah nomor 1 itu nanti kan ada cabang-cabangnya, diuraikan lagi lah, itu peruraian itu 2 gitu kan? Iya. Tidak harus 2, pokoknya nanti ketemunya minimal 40, maksimal 50. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya sudah cukup jelas. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada 2 orang gitu ya Bapak Ibu, sudah selesai membuatnya, segera jadwalkan untuk Zoom, kita bahas bareng-bareng untuk presentasinya gitu ya. Supaya teman-temannya ada gambaran juga gitu. Tidak perlu menunggu hari Sabtu kalau terlalu lama nanti gitu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Saya Bu. Ya, Mbak Okta. Misalkan indikatornya tadi kan misalkan intens kayak gitu. Terus berarti itemnya misalkan buatnya berarti kalau kayak gini bisa Bu, saya fokus dan selama intens salah yang diberikan. Suaranya putus-putus, apa tadi? Itemnya bisa diulangi? Itemnya saya fokus dan intens selama menyelesaikan masalah yang diberikan. Oh, nggak boleh. Indikatornya intens. Indikatornya kan, itemnya nggak boleh menggunakan kata-kata di indikator tadi. Saya fokus selama menyelesaikan masalah yang diberikan. Enggak, tadi indikatornya apa bunyinya? Intens gitu aja Bu, tadi tertulisnya. Pokoknya indikatornya item tidak boleh menggunakan kata yang sama dengan yang ada di indikatornya, gitu ya. Boleh. Tapi Harus, itu masuk gitu. ya kalau indikatornya tadi begitu, itemnya begitu ya nggak boleh, berarti nggak masuk. Saya fokus selama menyelesaikan masalah yang diberikan. Gini, bikinnya itu gini loh. Kalau saya fokus gini, kamu misalkan ya Mbak, kamu ngerjakan kuesioner dan ada pertanyaan saya fokus selama diberikan masalah gitu ya. Itu ambigu nggak sih gitu? Bedakan dengan item yang begini. Saat ada teman yang mengumpulkan tugas lebih dulu, saya tetap bisa mempertahankan konsentrasi saya tetap bisa berkonsentrasi menyelesaikan soal. Atau saat ada teman yang mengumpulkan tugasnya terlebih dahulu, saya menjadi terganggu. Bandingkan yang mana? Itu kan sama, intinya terkait dengan fokus. Tapi yang kedua itu lebih, gimana ya? Yang contoh dari saya itu lebih kontekstual. ada ya gitu lah. Ya enggak. Makna iya. Kita bisa membayangkan peristiwanya itu
oh iya, lek ono koncoku ngumpulno, aku ya apa ya gitu. Apa aku melok gopo apa? Kan biasanya kalau ada yang ngumpulkan satu gitu, waduh, sing liyane, waduh kurang segini, apa tetap bisa tenang, apa bisa tetap gopo gitu, apa makin gopo. Nah, jadi lebih bisa dibayangkan sehingga responden itu nggak ngawur nanti ngerjakannya, dia bisa membayangkan karena dia pernah berada di situasi tersebut. Gitu. Kalau nggak ada situasinya, kayak saya fokus menyelesaikan soal, ya fokus saya 5 menit pertama. Anda bisa tambahkan 5 menit pertama fokus, saya bisa fokus gitu katakan, atau gimana lah. Pokoknya usahakan siswa itu dalam kondisi dia bisa membayangkan, nggak ngawang gitu, nggak ngawang gitu ya. Aduh susah menjelaskan dengan kata-kata, pokok gitulah, terus ya gitulah. Nanti saya bisa tahu benar enggaknya itu dengan membaca secara utuh gitu. Mulai dari aspek, konstruk, aspek, indikator, item, FAFO, unFAFO. Nah, kalau udah ada gambaran utuh, saya bisa nyoret-nyoretin nanti. Makanya penting sekali ada yang presentasi itu tadi. Gitu. Biar nanti yang lain juga bisa, feelingnya dapet gitu loh. Ini pakai perasaan juga gitu. Nggak ada yang 100% salah, benar, kayak kalau kita ngitung, menyelesaikan soal, wah, kan bisa ketahuan salah benernya. Tapi kalau bikin instrumen semacam ini, bikin item, kadang buat Okta tadi, kayaknya itu tadi ya kontekstual deh, Bu, gitu. Mungkin Okta gitu. Tapi kalau saya enggak, karena nggak bisa dibayangkan oleh siswa, gitu. Kadang kita bisa sampai beda pendapat, gitu. Jadi harus lebih banyak, jam terbang untuk bikin instrumen. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, ini minimal memang 40 Kak Bu. Iya sayang, kenapa 40? Karena dari 40 nanti akan berguguran. Gitu ya. Kamu punya 10, Mean bikin Mbak Feni, 10 gugur 5 di analisis validitas, reliabilitas gugur 5 lagi, mari ngono, ya wis, habis. Gitu, nggak ada dong gitu. 40 itu paling nanti jadi itu 15 itu udah bagus. Tersisa 15 item itu udah bagus. Gitu. Berguguran tuh dibuang karena tidak valid nanti begitu. Jadi stoknya banyak. Oke, yang lain? Ada lagi? Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada, karena hujannya sudah reda juga, maka saya mau pergi kalau gitu. Tadi hujan angin deras gak karu-karuan Bapak Ibu tadi jam 1 itu, saya sampai takut ini nanti, takut lampunya mati, internetnya mati. Untungnya enggak itu ya. Saya tunggu untuk hasilnya. Hasilnya saya rekomendasikan untuk mencari instrumen yang sudah sudah valid gitu ya, instrumen babon, instrumen utama yang memang sudah divalidasi untuk kemudian kita adaptasi. Namun kalau tidak, Bapak Ibu bisa menyusun sendiri menggunakan aspek indikator yang ada di artikel berdasarkan dari temuan-temuan para ahli, gitu ya. Mungkin itu Bu, terakhir. Maaf. Ini jadi kalau seandainya kita dapat instrumennya sudah valid tadi, maka kita nggak perlu lihat di artikel tadi ya? Nggak perlu. Oh ya. Aman, Pak. Terima kasih. Ya, nggak perlu Pak. Gitu. Jadi memang itu saya rekomendasikan gitu. Tapi kalaupun tidak, bisa menggunakan cara yang pertama. Nah itu nanti gini Pak. Tetap, tapi nanti di akhirnya juga butuh artikel sih untuk kita jadikan sebagai uraian di artikel ilmiah kita gitu. Tapi untuk proses ini belum butuh artikel kalau Bapak punya instrumen yang sudah valid dari awal. Karena kita hanya sekedar mengadaptasi begitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini masih langkah pertama sebelum kita mulai di penelitian kuantitatif yang sesungguhnya. Mohon nanti bisa diikuti dengan sebaik-baik mungkin karena saya yakin kalau yang ini itu Bapak Ibu dari start yang sama, dari garis yang sama. Kalau penelitian kualitatif kemarin mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan sebelumnya. Tapi kalau ini insya Allah semua startnya dari
nol dari sama gitu. Jadi bisa saling membantu, saling ngimbangin begitu supaya nanti bisa hasilnya lebih maksimal gitu ya. File-file yang saya miliki terkait hal ini akan saya share di grup WA sebentar lagi Bapak Ibu, atau nanti ya habis buka, kayaknya saya nanti aja habis buka atau habis tarawih nanti malam saya share gitu supaya Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut gitu. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung disampaikan di grup. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.